Itu yang menjadikan sebab orang mandi besar. Ada catatan lagi, mandi besar bagi orang yang berhubungan suami istri atau apapun tidak harus langsung saat itu. Ini adalah ilmu yang menyenangkan bagi sebagian wanita. Makanya belajar itu penting, ibu. Makanya kalau orang ilmunya kurang tuh stres hidupnya. Dia menganggap ini orang nggak pernah ngaji. Dia menganggap bahwa yang namanya mandi besar itu setelah berhubungan langsung mandi besar. Suaminya mengajak hubungan jam 11 malam, mandi besar jam 11 malam. Makanya banyak perempuan ogah-ogahan diajak suaminya karena ingat mandi besarnya, karena nggak ngaji, bodoh dia. Jadi mandi besar tidak harus spontan setelah berhubungan suami istri. Setelah hubungan suami istri, sunnah memang langsung mandi besar agar dia tidak tertidur dalam keadaan berhadas. Tapi kalau mungkin dia kedinginan dan sebagainya, cukup membasuh, mengambil air wudhu, enggak wudhu pun tidak ada masalah. Nanti mandi besarnya setelah menjelang subuh. Jadi kalau habis berhubungan suami istri, habis sholat subuh berhubungan suami istri, maka kapan wajib mandinya? Wajib mandinya kalau mau sholat. Kalau mau sholat duha ya sebelum duhaan. Jadi tidak harus langsung dia mandi besar. Ini banyak seorang perempuan itu kalau sudah diajak suaminya itu dingin, ogah-ogahan, sampai melayani suami itu dengan setengah hati. Karena apa? Dia nggak pernah ngaji. Dianggap kalau habis berhubungan langsung mandi besar, stres dia, rambutnya banyak, kena rematik lagi. Nah ini kan stres. Jadi boleh ditunda nanti mandi besarnya. Ini ilmu penting. Ada bersyukur, alhamdulillah ya. Karena saya stres, banyak orang perempuan ini banyak sama suami ngeluh pada kami ya begitu, suaminya istrinya ogah-ogahan, kurang ilmu barangkali. Sebab mandi besar di tengah malam itu luar biasa, bisa kepala pusing itu. Apalagi perempuan rambutnya tebal. Baik, itu setelah mandi besar, caranya mandi besar sederhana. Cara mandi besar adalah yang pertama niat. Niat mandi besar terserah, Anda boleh pakai bahasa Jawa. Kulo niat mandi besar, ingsun niat mandi besar, ingsun adus hadas ageng, atau bahasa Jepang, bahasa Cina juga boleh semuanya. Tidak harus pakai bahasa Arab. Nah, ini gara-gara dipaksa dengan bahasa Arab, repot lagi nanti. Orang bukan lesannya Arab, suruh menghafal niat pakai bahasa Arab. Ngapalnya seminggu nggak jadi-jadi nanti. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala, Allahu akbar. Bablas ya, karena ingatnya sholat ya. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab juga sah, cukup niat dalam hatinya. Boleh ngomong aku niat mandi besar, biur, selesai. Niatnya apa? Niat mandi besar. Niat mandi besar itu mencakup semuanya, tapi bisa saja niatnya khusus. Kalau haid niat mandi haid, nifas niat mandi nifas, melahirkan niat mandi melahirkan, jenabah junub niat mandi junub, sah. Tapi kalau Anda junub niat haid nggak sah. Sudah tahu junub keluar air mani, niatnya aku niat mandi haid. Anda ini laki-laki ngomong niat mandi haid, main-main, nggak sah. Tapi yang paling aman niatnya aku niat mandi besar. Nah, niatnya bareng di saat mengguyur air. Setelah itu yang kedua adalah meratakan air ke sekujur tubuh. Meratakan air ke sekujur tubuh. Ingat, nggak pakai sampo nggak apa-apa, tetap sah, tapi gatel kepala Anda nanti. Tapi yang wajib sekujur tubuh. Bahkan boleh dicicil kok. Pengantin baru nggak enak sama mertuanya, ya masuk kamar mandi pura-pura kepalanya dibasahin dulu separuh. Nanti yang baru badan lagi separuh, boleh-boleh saja. Misalnya dia punya pesawat, kepalanya di Surabaya, badannya di Jakarta, sah. Dalam madhab kita memang tidak harus spontan langsung. Selesai ya. Ini kemudian mana yang harus dibasuh? Yang wajib dibasuh adalah seluruh bagian tubuh yang akan dibawa di dalam sholat. Kalau Anda punya rambut 10 meter, wajib Anda basuh semuanya. Jika ada satu rambut yang tertinggal, tidak sah. Sapu rambut yang tertinggal tidak sah. Kukunya panjang 6 meter, wajib dibasuh semuanya. Ingat, yang wajib dibasuh apa? Semua anggota tubuh yang masih sambung dengan Anda. Yang enggak sambung tidak wajib. Maka ini juga yang perlu hadirkan kesalahpahaman orang kampung. Jadi kalau kuku dipotong, bukan jemari dipotong, rambut dipotong, heboh, ribut. Sekarang Buya tanya,
Kalau anda potong rambut atau potong kuku, itu kuku nanti dibawa sholat atau tidak? Dibawa sholat. Hebat sekali orang Tulungagung kalau sholat bawa kuku dipotong. Kuku yang dipotong, rambut yang sudah rontok, kalau anda head nanti dibawa sholat atau tidak? Tidak. Berarti kalau tidak diwajib dimandi atau tidak? Masih ragu-ragu ya. Kalau tidak dibawa sholat, ya nggak usah dicuci, selesai. Ilmu harus pasti, nggak usah ragu-ragu. Karena nggak dibawa dalam sholat, selesai, biarkan. Potong kuku, biarkan. Hanya ulama mengatakan sunnah itu nanti dicuci, sunnah tidak harus. Karena ada riwayat. Nah, ini ada yang bingung gini-gini, wah kayaknya ada salah paham selama ini ngajinya ya. Ya, jadi nggak wajib, biarkan. Yang sudah dipotong ya sudah. Kemudian bertanya, apakah boleh kita motong rambut waktu haid? Boleh, makruh, tapi bisa menjadi suatu kewajiban kalau sudah suaminya menginginkan. Suaminya datang jarang bertemu, tak taunya istrinya rambutnya nggak karu-karuan. Neng, rambut potong sekarang. Aku lagi haid bang, nggak apa-apa, potong rambutnya. Lalu gimana nanti dicuci? Ya enggak dong, rambut sudah dipotong, nggak dipakai sholat, kok dicuci? Ya nggak wajib dicuci. Itu fikihnya. Selesai sampai di sini.